Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam perke- warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1.1 yang akan mempresentasikan mengenai agen kontras MRI, mengenai klasifikasi dan aplikasinya. Saya sendiri Dianing Larasati, lalu ada teman saya Rizky Anang Anandito, lalu ada eh, Aulia Rosa Fibrianta, ada Arif Rahman Effendi, dan ada Ervita Umumatul Hasna. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Arif Rahman Effendi. Kepada Saudara Arif Rahman, silahkan. Agen kontras MRI, klarifikasi dan aplikasi. Bisa di next, Mbak. Ulasan agen kontras MRI adalah ion tantalida golodinium 3 memiliki momen magnet tinggi dan merupakan ion paling stabil dengan elektron tidak berpasangan. Karena adanya elektron yang tak mampu berpasangan, agen kontras ini memiliki sifat paramagnetik. Agen kontras MRI banyak digunakan untuk meningkatkan perbedaan kontras antar jaringan normal dan abnormal. Tahun 1981, besi klorida digunakan sebagai agen kontras di saluran gastrointestinal atau GI. Tahun 1984, Carr dan kawan-kawan pertama kali membuktikan penggunaan senyawa gadolinium sebagai agen kontras MRI intravascular diagnostik. Mayoritas agen kontras MRI adalah kompleks ion gadolinium paramagnetik atau superparamagnetik. Agen kontras paramagnetik memiliki sifat larutan dalam air. Agen kontras yang mengandung gadolinium mempersingkat waktu relaksasi T1 atau longitudinal dan T2 atau transversal dari kecepatan air sekitarnya. Efek ini meningkatkan intensitas sinyal gelombang berbobot T1 dan mengurangi intensitas sinyal gambar bobot 2. Pemendekan T1 terjadi pada konsentrasi gadolinium yang lebih rendah, sedangkan pemendekan T2 terjadi pada konsentrasi gadolinium yang lebih tinggi, yang penggunaannya klinisnya terbatas karena peningkatan resiko toksisitas. Agen kontras paramagnetik 1. Gadolinium, agen cairan ekstraseluler atau ECS, agen kontras kumpulan darah atau BPCA, dan agen spesifik organ. 2. Mangan, meningkatkan intensitas sinyal T1 dan telah digunakan untuk mendeteksi lesi hati. Mangan difosfat atau DPDP. Mangan diambil oleh sel hati dan diekspresikan ke empedu, sedangkan komponen DPDP diekspresikan oleh ginjal. Percobaan pada hewan menggunakan ion mangan Mn2+ yang dimasukkan ke dalam sel melalui saluran kalsium Ca2+, digunakan untuk pencitraan otak fungsional. B. Agen kontras superparamagnetik. 1. Oksida besi terdiri dari koloid suspensi dari nanopartikel oksida besi dapat mengurangi
intensitas sinyal T2 di jaringan yang menyerap zat kontras selama pencitraan. SPIO, oksida besi superparamagnetik, dan USPIO, oksida besi superparamagnetik ultrasmal, telah digunakan dalam diagnosis tumor hati dalam beberapa kasus. 2 dekade lalu, SPIO adalah agen kontras. MRI nanopartikulat pertama yang diperkenalkan oleh agen kontras hati dan masih digunakan untuk pencitraan klinis. Agen kontras yang masih digunakan hingga saat ini, agen kontras oksida besi oral, Lumiren, atau Gastromart. Sudah, terima kasih dari Saudara Arif Rahman. Sekarang presentasi dilanjutkan oleh Ervita Umumatul Hasna. Kepada Saudari Ervita disilakan. Terima kasih Dianing. Untuk yang kedua yaitu platina besi atau SIPPS atau partikel platina besi superparamagnetik dianggap memiliki sifat relaksasi T2 yang meningkat secara signifikan. SIPPS telah dibungkus dengan fosfolipid untuk membuat SIPP sil immunomicelles multifungsi untuk secara khusus menargetkan sel-sel kanker prostat manusia. Komposisi kimiawi dan ada atau tidak adanya atom logam. Agen kontras MRI dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama, senyawa paramagnetik yang meliputi lantanida seperti gadolinium, dan yang kedua elemen transisi seperti mangan dan besi. Itu adalah gambar interaksi antara senyawa kompleks gadolinium dan air menghasilkan relaksasi proton air, sehingga hal ini menghasilkan intensitas sinyal gambar yang meningkat di pembobotan T1 dan menurunkan intensitas sinyal gambar di pembobotan T2. Mayoritas agen ini adalah kompleks ion paramagnetik atau partikel magnetik superparamagnetik, mengandung unsur lantanida seperti gadolinium atau transisi metal mangan. Mempersingkat waktu relaksasi T1 atau T2 sehingga menyebabkan peningkatan intensitas sinyal pada gambar berbobot T1 atau berkurangnya intensitas sinyal pada gambar berbobot T2. Kebanyakan agen kontras paramagnetik adalah agen positif. Agen ini mempersingkat T1 sehingga bagian yang disempurnakan tampak cerah pada gambar berbobot T1. Dysprosium, agen superparamagnetik, dan agen ferromagnetik adalah agen kontras negatif. Bagian yang disempurnakan tampak lebih gelap pada gambar berbobot T2. Kemudian mengenai rute administrasi kontras agen MRI. Yang pertama, intravenous kontras agen. Agen kontras MRI intravena terdiri dari kelat ion paramagnetik, baik ionik maupun non-ionik. Partikulat diisolasi di hati, limpa, dan kelenjar getah bening. Agen intravaskular terbatas pada kumpulan darah dan tumor tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ionik intravenous kontras agen. Infus pertama zat kontras yang akan digunakan adalah kelat ion paramagnetik Cr dan Gd yang dikombinasikan dengan DTPA. Setelah pemberian intravena, GD-DTPA didistribusikan di ruang cairan intravaskular dan ekstraseluler, dan kemudian dengan cepat diekspresikan ke dalam urin. Yang ketiga, non-ionik intravenous kontras agen. Gadodiamide atau Omniscan with Pharmaceuticals adalah kompleks non-ionik, memiliki kemanjuran yang mirip dengan GD-DTPA, namun memiliki rasio keamanan 3-4 kali lipat daripada GD-DTPA. Kemudian ada gadoteridol, agen kontras non-ionik dengan osmolaritas yang mirip dengan gadodiamide. Dan yang terakhir ada MRI oral kontras agen atau
CAS, rute agen kontras oral sesuai dengan pemindaian saluran gastrointestinal. Jus buah yang dibuat secara alami seperti jus buah medlar, jus blueberry, dan teh hijau telah dipelajari sebagai agen kontras MRI selama beberapa tahun. Udara dan tanah liat digunakan untuk mengurangi intensitas sinyal T2. Pemberian oral agen kontras MRI yang mengandung mangan adalah metode baru dan non-invasif untuk pencitraan. Suspensi barium sulfat berguna sebagai agen kontras MRI oral negatif. Ion mangan yang berdiavalen bersifat paramagnetik dan sangat mengurangi waktu relaksasi T1 sehingga meningkatkan intensitas sinyal T1. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Ervita. Sekarang dilanjutkan presentasi oleh Saudara Rizky Anang. Kepada Saudara Rizky Anang disilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Dianing. Selanjutnya yaitu efek pada gambar. Agen kontras paramagnetik selain senyawa berbasis dysprosium adalah agen positif dan memberikan efek serupa pada pencitraan T1 dan pencitraan T2. Namun, sebagai T1, jaringan jauh lebih tinggi daripada T2. Efek utama pada rendahnya adalah pemendekan T1. Next. Jaringan yang menyerap agen tersebut menjadi cerah pada gambar T1, pembobotan T1 atau T1 weighted. Selanjutnya, agen kontras negatif mengurangi sinyal T2 dengan memperpendek waktu relaksasi T2. Selanjutnya, agen super paramagnetik dan ferromagnetik termasuk dalam kelompok ini. Namun demikian, pengurangan ukuran partikel dari ukuran partikel ferromagnetik mengakibatkan hilangnya sifat magnet secara permanen dan perubahan menjadi partikel super paramagnetik. Senyawa ini juga dapat menjadi agen T1 tergantung pada ukuran dan lapisan partikel. Agen cairan ekstraseluler atau bisa disebut dengan ECF. Agen ECF disebut juga agen kontras intravena, didistribusikan di dalam ruang ekstraseluler. Agen-agen ini telah digunakan dalam jangka waktu paling lama dalam pencitraan hati dan tetap menjadi yang paling umum digunakan dokumentasikan dengan baik. Agen ECF terdiri dari gadolinium, chelate, menjadi senyawa organik seperti DTPA. Agen kontras MRI pertama yang digunakan adalah besi klorida pada tahun 1981. Saat ini agen MRI yang lebih baru dan lebih aman yang mampu menargetkan organ, tempat inflamasi, dan tumor. Spesifik sedang diselidiki untuk mengembangkan agen kontras dengan spesifitas penyakit yang lebih tinggi. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dianing, silahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Rizky Anang atas pemaparan materinya. Sekarang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada kelompok 2, disilakan. Moderator izin bertanya. Iya, nama saya Afia Akhirklana. Saya berasal dari kelompok 2. Saya izin bertanya. Apa penyebab terjadinya pemendekan pada T1 dan T2 yang berhubungan dengan agen kontras? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Afia. Disimpan dulu pertanyaannya, lalu dilanjutkan dengan teman-temannya. Silakan. Izin bertanya untuk kelompok media kontras. Ya, nama? Saya Arya Farmania Rahma. Izin bertanya, apakah media kontras gadolinium dapat digunakan pada semua pasien dengan pemeriksaan MRI? Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Saudari Arya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Moderator izin bertanya. Ya, silakan. Nama? Nama saya Nisana Batul Fikriah. Saya dari kelompok 2 tentang efek media kontras. Saya mau bertanya, apa sih kegunaan agen cairan
ekstraseluler atau ECF dalam pencitraan MRI. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Izin bertanya moderator. ya silahkan namanya siapa? Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji dari kelompok 2. Ingin bertanya ya kepada kelompok 1, yaitu apakah media kontras gadolinium dapat digunakan pada semua pasien dengan pemeriksaan MRI menggunakan kontras? Ya, terima kasih Saudara Bayu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Izin menjawab pertanyaan nomor 1 di pertanyaan dari Afi. Oh ya, silahkan dijawab Arif. Jawabannya, efek pada gambar yang terjadi pada pencitraan 1 adalah jaringan yang menyerap agen tersebut menjadi cerah, dan efek pencitraan pada T2 adalah tergantung pada ukuran dan lapisan partikel. Senyawa ini juga dapat menjadi agen T1. Bisa diterima, Afi? Bagaimana, Afi? Oh ya, terima kasih atas jawabannya Arif. Ya. Selanjutnya yang akan menjawab siapa lagi? Atau dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya lagi? Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Iya, pertanyaan dari saudari Anissa Nabatul, apakah kegunaan agen cairan ekstra atau ECF dalam pencitraan MRI? Jadi gini, agen ECF atau disebut juga dengan agen kontras intravena didistribusikan di dalam ruang ekstraseluler. Agen-agen ini telah digunakan dalam jangka waktu paling lama dalam pencitraan hati dan tetap menjadi yang paling umum digunakan dan didokumentasikan dengan baik. Jadi untuk pencitraan hati itu sangat baik. Apakah bisa diterima, Saudari Anissa Nabatul? Ya, terima kasih jawabannya Rizky Anang. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator lagi. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang akan menjawab lagi? Atau kelompok 2 akan bertanya lagi? Izin menjawab, Mbak Moderator. Ya, silahkan Saudari Aulia Rosa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arya Safaromania tentang apakah media kontras gadolinium dapat digunakan pada semua pemeriksaan MRI dengan kontras. Jawabannya, semua pemeriksaan MRI dengan kontras, jika manfaatnya melebihi potensi resiko, maka media kontras gadolinium itu akan digunakan pada pasien dengan dosis serendah mungkin. Jadi pemberian media kontras itu tetap harus dipertimbangkan dengan kondisi pasien yang akan diperiksa. Gitu Mbak Arya, gimana? Bagaimana Mbak Arya? Suaranya kurang bisa didengar.
Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir. Izin bertanya ya. Ya, silakan. Bagaimana cara mangan berproses sebagai salah satu kandungan agen media kontras oral dalam MRI? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Fitri. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Ervita dulu. Ya, terima kasih Dianing. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Fitri. Jadi, mangan memasuki sel yang dapat dirangsang, seperti neuron dan miokardiosit melalui berbagai saluran kalsium. Nah, dengan demikian, mangan berperan sebagai indikator aktivitas di saluran kalsiumnya, gitu. Terima kasih. Bisa dipahami, Mbak Fitri? Iya, terima kasih Mbak Ervita. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu apa yang menyebabkan terjadinya pemendekan di T1 dan T2 dengan agen kontras gadolinium? Itu jawabannya adalah pemendekan pada T1 atau T1 disebabkan oleh konsentrasi gadolinium yang lebih rendah, sedangkan pemendekan pada T2 disebabkan oleh konsentrasi gadolinium yang lebih tinggi, sehingga berisiko untuk terjadi toksisitas. Apakah bisa diterima? Baik. Baik, presentasi dari kelompok 1 diakhiri. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1.1 yang telah menjelaskan tentang materinya. Kemudian kami dari kelompok 1.2, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabatul Fikriya. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok kami akan menjelaskan tentang efek media kontras. Sebelumnya saya izin untuk men-share screen. Apakah sudah bisa dilihat share screen dari ini? Oke. Kita mulai presentasi dari kelompok kami ya. Kami akan menjelaskan tentang resiko administrasi tentang agen kontras. Nah, kita mengambil dari artikel-artikel dari ini, Health Management. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afia. Kepada Saudari Afia, dipersilahkan. Terima kasih Saudari Batul atas waktunya. Pertama, reaksi merugikan akut. Reaksi merugikan akut didefinisikan sebagai reaksi yang terjadi dalam 1 jam setelah injeksi agen kontras dan dapat terjadi setelah agen berbasis yodium, berbasis gadolinium, dan ultrasound. Mayoritas ringan, misalnya kulit kemerahan, urtikaria, dan gatal, mual, dan tidak memerlukan perawatan medis. Penting untuk diperhatikan bahwa tidak semua gejala ringan setelah agen kontras disebabkan oleh media kontras. Reaksi sedang, contohnya seperti urtikaria yang lebih parah, bronkospasme, dan muntah lebih jarang. Reaksi parah, contohnya itu seperti anafilaksis,
dan menyebabkan hipotensi, aritmia jantung atau serangan jantung, dan henti napas jarang terjadi, menurut Clement dan Webb 2014. Agen berbasis gadolinium dikaitkan dengan resiko reaksi akut yang lebih rendah, sekitar 0,05 hingga 0,33%, dengan kematian pada resiko kematian diperkirakan kurang dari 1 dalam 170.000, menurut Katayama et al. Ya, terima kasih Mbak Afi atas paparannya. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arya Syafa Romania Rahma. Kepada Saudari Arya Syafa, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, Saudari Alisa Natul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Mohon maaf, Mbak Arya, suaranya kurang keras. Dari Anissa Nabatul atas waktunya. Kemudian saya akan menjelaskan slide kedua. Menurut artikel Clement dan Webb 2014, beberapa reaksi merugikan akut disebabkan oleh hipersensitivitas atau hemotoksisitas, dan sebagian kecil tampaknya merupakan reaksi alergi yang sebenarnya. Pasien yang memiliki reaksi sedang atau berat terhadap media kontras harus menjalani tes darah untuk memeriksa peningkatan kadar tryptase setelah reaksi dan tes kulit 1 bulan setelah reaksi untuk menentukan apakah ada bukti alergi yang sebenarnya. Kemudian pasien yang sebelumnya mengalami reaksi sedang atau parah terhadap media kontras beresiko tinggi mengalami reaksi lebih lanjut saat diberikan media kontras lagi. Pasien dengan riwayat alergi juga memiliki peningkatan resiko reaksi. Ketika ada peningkatan resiko reaksi akut, penting untuk mempertimbangkan apakah pemeriksaan alternatif dapat memberikan informasi diagnostik yang diperlukan. Reaksi akut sedang atau berat, meskipun jarang, mungkin terjadi pada pasien manapun. Bagian radiologi harus sepenuhnya siap untuk menangani penanganan reaksi akut. Pasien harus tetap berada di lingkungan medis selama 30 menit setelah injeksi media kontras. Harus tersedia obat dan peralatan lini pertama di ruang pemeriksaan agar tidak ada penundaan dalam memulai pengobatan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih atas paparannya Mbak Arya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Bayu. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Yang kedua, yaitu ada efek samping akhir dari agen kontras berbasis gadolinium. Ion gadolinium bersifat toksik dan oleh karena itu terikat pada kelat dalam zat kontras gadolinium untuk mencegah efek samping. Ada 2 jenis kelat makrosiklik. Ion gadolinium terikat lebih erat daripada kelat linier, sehingga kelat makrosiklik lebih stabil, dengan risiko pelepasan gadolinium yang lebih rendah dari molekul, menurut Morkos tahun 2014. Namun, beberapa tahun terakhir, efek samping dari agen berbasis gadolinium telah dikenali. Beberapa pasien dengan penurunan fungsi ginjal yang diberi agen linier kurang stabil mengembangkan fibrosis sistemik nefrogenik atau biasa dikenal dengan NSF. Berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan setelah pemberian kontras dengan tanda pertama berupa ruam dan penebalan kulit. Kemudian pasien mengalami fibrosis otot dan organ dalam
pada beberapa pasien kondisinya sangat fatal. NSF belum dilaporkan sejak penggunaan agen linier dihentikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Menurut Thomson 2016, jelas bahwa gadolinium dapat terakumulasi dari waktu ke waktu di tulang, kulit, hati, dan otak pada pasien yang telah menerima kontrasepsi berbasis gadolinium. Menurut Thomson tahun 2016. Jumlah yang lebih besar terakumulasi setelah kelat linier dan semakin besar dosisnya, semakin besar akumulasinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Bayu atas paparannya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Kepada Saudari Fitri, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan waktu. Yang ketiga, pengurangan resiko. Pemberian profilaksi baik oral atau intravena dari antagonis reseptor H-1 telah terbukti mengurangi resiko gejala urtikaria, angioedema, dan pernapasan. Akan tetapi, tindakan pencegahan umum harus dilakukan untuk memastikan kemungkinan terjadinya reaksi merugikan yang serius minimal. Beberapa tindakan ini memastikan pasien cukup terhidrasi, memastikan peralatan darurat tersedia, dan memantau tanda-tanda vital pasien dalam periode pasca prosedur. Selain itu, pasien harus di-screening secara menyeluruh untuk setiap faktor risiko predisposisi sebelum menerima CIAN. Pasien dengan risiko tinggi kemudian harus dipertimbangkan untuk anti-treatment. Pasien yang sebelumnya bereaksi terhadap CM harus diawasi dengan ketat. Agen kontras yang menyebabkan reaksi awal sebaiknya tidak digunakan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fitriani Nurjana atas paparannya. Berikut tadi adalah paparan tentang efek media kontras. Kemudian kepada kelompok 1, silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan. Nama saya Arif Rahmat dari kelompok 1. Ingin bertanya, jelaskan efek samping penggunaan media kontras gadolinium. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Ya, saya izin bertanya, moderator. Senang, ya. Ya, saya akan bertanya, mengapa gadolinium lebih sering digunakan pada MRI? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Sambil menunggu kelompok kami mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan, barangkali dari kelompok kita ada yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan apabila kelompok 1 ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, saya Dianing Larasati ingin bertanya. Ya, silahkan. Ya, apa saja contoh dari reaksi yang merugikan akut yang terjadi setelah 1 jam diinjeksikan media kontras? Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi, izin bertanya. Ya, silahkan. Saya Ervita dari kelompok 1.1. Mau bertanya, untuk penyimpanan media kontras itu sendiri, apakah ada aturannya? Dan juga apa kontraindikasinya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari kelompok 1.2, apakah sudah ada yang
ingin menyampaikan jawaban untuk kelompok 1? Izin menjawab, moderator. Ya, Mbak Afia, silahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ervita tentang penyimpanan media kontras dan aturan penyimpanan media kontras dan kontraindikasinya. Untuk penyimpanan media kontras itu sendiri, itu ada aturannya, seperti yang pertama, menyimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dan jauh dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, hanya boleh dipakai untuk 1 kali pemeriksaan dan setelah itu langsung dibuang. Dan untuk kontraindikasi penggunaan media kontras itu sendiri, itu yang pertama ada orang yang hipersensitif terhadap obat. Yang kedua ada ibu hamil dan menyusui, tidak dianjurkan untuk menyusui dalam 24 jam setelah penyuntikan media kontras tersebut. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Terima kasih Mbak Afia atas jawabannya. Ya, Ya, sama-sama. oke. Terima kasih Mbak Afia. Untuk selanjutnya, siapa yang mau menjawab atau siapa yang ingin bertanya kembali? Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Arif Rahman. Ya, silakan. Pertanyaannya, efek samping penggunaan media kontras gadolinium ya. Efek sampingnya itu rasa tidak nyaman karena dingin, sensasi tekanan atau nyeri pada bagian yang diinjeksi, pusing, mual, sakit kepala, dan sensasi aneh pada indera perasa dan penciuman, serta mengalami muntah, diare, gatal, atau iritasi pada tenggorokan. Terima kasih. Barangkali ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih Ya. jawabannya. Terima kasih ya Mbak Fitri. Mas Arif sepertinya sudah mengerti apa itu pertanyaan tadi. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab atau bertanya? Izin bertanya, Mbak Moderator. Ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rosa dari grup strategi 1. Ingin bertanya, jenis media kontras apa saja yang digunakan pada pemeriksaan MRI? Dan serta sebutkan sifatnya dan perbedaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Aulia. Sambil menunggu teman-teman saya yang lain memaparkan jawaban, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dianing. Jadi tadi pertanyaan Mbak Dianing itu, apa saja contoh dari reaksi merugikan akut yang terjadi 1 jam setelah diinjeksikan media kontras. Jadi contoh reaksinya itu sama seperti reaksi akut, yaitu seperti kulit kemerahan, terus urtikaria dan gatal, dan juga mual. Itu sama efeknya itu sama seperti merugikan akut yang berat. Seperti itu. Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih, betul. Ya, sama-sama. Kemudian dari teman-teman yang lain. Ya. Mohon maaf Mbak Arya, belum muncul suaranya. Belum muncul suara. Belum.
Oke, sambil menunggu Mbak Arya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan lagi dari kelompok 1? Moderator, Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky Anang ya, yaitu berkaitan dengan mengapa gadolinium lebih sering digunakan pada pemeriksaan MRI. Karena gadolinium itu mudah tersedia dan memiliki tolerabilitas yang baik dan menyediakan deteksi tes yang sangat baik dari karakterisasinya. Seperti itu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Bayu. Terima kasih atas jawabannya. ya sudah bisa diterima ya, Mas Anang. Sudah. Oke, lanjut. Apakah ini ada yang ingin menjawab lagi atau ingin bertanya? Apakah suara saya udah apakah suara saya udah terdengar? Sudah. Silahkan. Saya Arya Syafarmania Rahmat dari kelompok efek media kontras. Izin menjawab pertanyaannya Saudari Aulia Rosa. Untuk apakah ada jenis-jenis media kontras? Jika ada, apa bedanya dan sertakan sifatnya? Untuk jenis-jenis media kontras ada paramagnetik dan supermagnetik. Yang pertama yaitu paramagnetik, yang berupa gadolinium memiliki 7 elektron yang tidak berpasangan di kulit F, sehingga dapat digunakan sebagai senyawa kontras yang baik dan di samping itu mempunyai kemampuan mengabsorpsi neutron paling tinggi. Sifat dari media kontras paramagnetik yang berupa gadolinium yaitu larut dalam air, diekskresi ginjal 3 jam 75% dan 24 jam 100%. Dapat digunakan untuk kasus insufisiensi rental, menyalapadati T1 weight, dosis 0,1 sampai 0,2 mmol per kilogram berat badan, lethal dosis 8 mmol per kilogram berat badan. Yang kedua yaitu kontras supermagnetik yang berupa agen kontras terdiri dari ditangguhkan koloid besi nanopartikel dan ketika disuntikan selama pencitraan mengurangi T2 menyerap sinyal jaringan. Sifat dari media kontras supermagnetik yaitu bentuk suspensi, kemudian setelah melalui vaskuler terjadi efek fagosit. Apakah bisa diterima Saudari Aulia Rosa? Bisa, terima kasih atas jawabannya ya. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Arya Syafarmania Rahmat atas jawabannya. Kemudian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Oke, jika sudah, apakah kita bisa mencukupkan diskusi kita pada kali ini? Sudah. Ya, mungkin kita bisa cukupkan diskusi kita pada kali ini ya. Saya kembalikan kepada Dianing. Ya, berarti diskusi dari dua kelompok sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam pemaparan materi mata kuliah MRI kali ini. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.